Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya dan berprestasi dimulai dengan belajar bareng yuk sama aku Dinda. Oke, kali ini aku akan membuat rangkaian garnish untuk tumpeng. Cuma nanti rangkaiannya jadi satu gitu. Nah, kemudian tinggal diangkat dan diletakkan di salah satu sudut dalam sebuah alas untuk tatanan tumpengnya. Jadi misalnya tampah diameter yang bulat itu diameter 80 cm atau 70 atau mungkin 100. Nah, ini diletakkan di salah satu sisi. Nah, tumpengnya nanti diletakkan di tengah. Biasanya kalau yang bulat tumpengnya berada di tengah. Nah, kemudian kalau yang kotak misalnya yang kotak kemudian tumpengnya diletakkan di mana? Ini bisa diletakkan di sisi yang lainnya seperti itu. Jadi tinggal angkat aja. Jadi nggak pating lebar-lebar kayak gitu enggak, tapi jadi satu fokus. Oke, kita mulai dengan rangkaian pertama adalah rangkaian lipatan leher kuda. Kita lipat untuk mencari garis tengah, kemudian kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, bagian bawah juga disatukan dengan yang atas. Nah, kemudian dari atas dilipat ke bawah. Oke. Bagian ujungnya berada di depan, tidak di sana, nanti bingung malahan. Mendingan di depan sini, kemudian bagian atas sini tepiannya dipertemukan dengan tepian yang ke bawah. Bagian yang satunya ke arah kebalikannya, seperti ini. Kemudian bagian depan kita lipat ke depan, seperti ini. Bagian belakang atau bawah kita lipat ke arah kebalikannya. Teman-teman tinggal merapikan saja seperti ini, kemudian menyatukan menjadi satu merangkainya menjadi satu, dan di strapless kalau perlu dirapikan bawahnya atau mungkin merapikannya nanti setelah menjadi satu rangkaian. Oke, kemudian aku membutuhkan lipatan mawar kreasi seperti biasa seperti ini. Teman-teman yang belum pernah melihat, monggo. Ini dilipat dulu miring seperti ini, kemudian setengah kita lipat ke belakang. Setengah itu maksudnya dari sini ke sini ya. Kita lipat ke belakang, kemudian ini digulung. Nah, ini separohnya ini kita lipat lagi ke belakang, lalu kita gulung. Nah, gulung seperti ini, lipat gulung seperti ini, seperti tuh kan ngawur ngomongnya, seperti ini terus lipat gulung sampai selesai. Dinda ngomongnya cepat, tadi kadang-kadang kayak gini belibet ya, I'm sorry. Ya, kemudian yang ini ujungnya diletakkan di bawah, kemudian tinggal di strapless. Jadi deh, kemudian aku membutuhkan segitiga dasar teman-teman, separuh aja ya. Segitiga dasar mau aku gunakan untuk tepian dari rangkaian. Nah, segitiga dasar seperti ini kan, udah, kemudian dipenyet kanan kirinya. Nah, ini udah lipatan segitiga dasar. Boleh ukuran kecil, kalau ukuran besar juga caranya sama. Nah, dengan cara seperti ini, titik tengah, kemudian titiknya kita lipat seperti ini, kemudian ke arah depan, dilipat juga dan dipenyet. Kemudian aku akan membuat contong dengan cara yang sama tapi tidak dipenyet. Seperti ini teman-teman. Nah, macam-macam contong, monggo kerso ujungnya mau seperti apa. Nah, kemudian kita gini aja, kita masukkan mawar kreasinya seperti ini. Kemudian kita strapless bagian bawahnya, lalu bisa dibentuk seperti ini. Kalau misalnya kurang panjang kayak gini, berarti tadi kurang panjang, atau bisa gini nggak apa-apa. Tapi selera teman-teman maunya gimana, kira-kira mau ujungnya di atas panjang atau kecil aja seperti ini. Jadi rangkaian cantik, nanti tinggal misalnya mau ditancepin dengan tusuk gigi, teman-teman bisa memotong bagian bawahnya sedikit, kemudian ini sampahnya masuk, kemudian dari sini, nah tinggal ditancapkan di styrofoamnya. Oke, kalau ini juga sama caranya. Nah, seperti ini, dipotong sedikit, kemudian dimasukkan tusuk giginya, tinggal teman-teman menancapkannya di styrofoam. Oke, seperti ini. Oke ya, kemudian aku butuhkan apa lagi? Oh ya, styrofoam aku butuh yang ukuran panjang, tapi ini buat sampel dulu. Yang gini nanti aku butuh yang panjang, tapi teman-teman bisa modifikasi sendiri, nggak harus sama. Oke, nggak harus sama, bahwa ini kebetulan idenya seperti ini, hanya sebagai contoh saja teman-teman. Ini melipatnya gampang saja teman-teman.
Gini kita lebihkan kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang, kanan kiri atas bawah. Ini kemudian di jarum seruni ini juga, kemudian bagian sini bisa dirapikan seperti ini, gampang banget seperti melipat kado. Nah kalau ini kurang panjang, teman-teman bisa dengan daun yang lain tapi ngepres, potong ngepres lalu di pakai jarum seruni ditutup di atasnya. Kalau ini kan tinggal gini doang nih, ya kan, cepat-cepatan. Oke, Dina yang bener Din. Ya pokoknya teman-teman tahu lah ya maksudnya. Pakai bungkus kado seperti ini. Tapi aku butuh yang panjang. Tapi sekali lagi ini improvisasi teman-teman aja. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke, aku mau bikin sayur-sayurannya dulu ya. Bentar. Oke, kemudian aku membutuhkan garnish dari sawi putih. Kalau misalnya nggak mau ribet, tinggal potong aja bagian sininya, bagian atasnya, disisakan seperti ini. Udah tinggal direndam 10 atau 15 menit, nanti akan mekar dengan sendirinya, nggak usah dibentuk macam-macam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin mawar Holland, teman-teman tinggal membentuk ini aja, bagian sininya nih dibentuk seperti ini. Demikian juga sebelah sininya. Nanti tinggal direndam aja. Bagian dalamnya juga boleh pakai pisau atau pakai gunting ya. Nah, ini nanti dibentuk. Nanti mekrok juga. Mekrok itu apa? Mekar. Nah, Mbak Yani atau Mbak Dinda ini, ya maaf. Nah, bentuk kayak gini. Semuanya dibikin ini nanti akan membentuk mawar Holland atau bisa juga bentuk tulip. Kemudian kalau misalnya mau dibentuk garbera, tinggal digunting-gunting aja, suwir kecil-kecil, atau pakai pisau juga bisa, tapi lebih enaknya pakai gunting, suwir kayak gitu. Nanti direndam juga 10-15 menit, nanti bisa jadi mawar bunga garbera gitu kan, ngomongnya pelit banget. Bunga garbera. Nah, aku akan butuh 4 atau 5 nanti seadanya. Kemudian aku juga butuh ketimun. Ketimun mau aku bikin biasa aja, teman-teman. Tinggal di gini aja. Nah, untuk mendapatkan efek yang agak besar ininya boleh pakai pisau yang seperti ini, ya kan? Tapi kalau aku pengen cepet aja yang seperti ini aja. Bentar. Nah, yang beberapa kesempatan pernah aku praktekkan yang seperti ini. Ini gampang banget, tapi tetap cantik teman-teman. Sebenarnya kelopak yang kelihatan besar atau kecil nggak terlalu kelihatan efeknya. Jadi seniatnya teman-teman dan secepatnya teman-teman, tapi cantik gitu loh penggarapannya. Itu nanti keren deh. Ada yang bentuk ininya lebar gitu kan, itu bisa dibentuk dengan manual. Nah, ini kan kecil-kecil karena ininya kecil nih. Oke, teman-teman tinggal memperdalam sininya, kemudian direndam 10 atau 15 menit. Kalau mau seharian jadinya mekorok banget, kaku malahan. Nah, kemudian bagian tengahnya teman-teman bisa memainkan dengan bulatan dari wortel atau bulatan dari terong ungu, cuma sebulatan doang itu loh di sininya di dalam. Kemudian bisa juga pakai hijaunya ini, jadi kontras, nanti cantik banget di kameranya. Nah, itu aja. Nanti nggak tahu itu aku ada wortel, ada juga kulit ini bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti juga aku akan bermain dengan wortelnya. Wortelnya nggak dibikin seperti ini, tapi nanti dilihat ya. Oke. Nah, oke, kita tunggu untuk wortelnya sebentar. Dengan pisau yang sininya tajam, maksudnya bentuk V seperti ini, kita tinggal mencongkel bagian tengahnya. Ini kan gini ya. Nah, kalau biasanya sini tepi-tepian, nah ini tengahnya aja, tepiannya nggak usah. Atau selera teman-teman aja sih. Nah, gini, tapi sampai lepas ya ininya ya. Nah, dicungkil, kok dicengkruk gitu apa? Waton yang ngomong, suka asal ya ngomongnya. Nah, seperti ini, udah cantik. Kemudian, teman-teman tinggal membuat kontur untuk bagian tengahnya biar cantik juga. Bisa dengan pisau untuk menggeret-geret seperti gini, bentuk sarang laba-laba, atau bisa juga dengan ini, lebih cepat juga. Nah, kayak giniin itu juga bisa. Agak diangkat gini jadinya kelihatan tuh. Kelihatan tuh? Oke, kemudian nanti aku tusuk gigi di bagian sininya. Kemudian aku rangkai dengan teman-teman bisa menggunakan bunga bawang, daun bunga bawang atau daun bawang.
Beda ya, tangkai bunga bawang atau tangkai daun bawang. Oke ya. Kemudian bisa juga menggunakan kacang panjang atau pakai buncis nggak apa-apa, cuma agak kaku. Aku akan menggunakan tangkai Spirus alternifolius. Tunggu ya. Oke, ada satu slice sebagai contoh aja. Kemudian aku bikin tengahan tapi jangan sampai ke dalam, jangan sampai ke sini. Separuh aja, kemudian akan aku potong untuk bagian tengahnya dengan tameng ini, jadi nggak bablasan. Oke, ini sudah ada contohnya juga di playlist aku untuk garnish yang terbuat dari wortel. Oke, begini teman-teman, tuh udah sampai tengah. Kemudian bagian tepian sini kita potong menggunakan ini atau menggunakan pisau manual yang lain juga bisa. Nah, ini andalan banget sih buat aku, tapi nanti pengaplikasian terakhirnya itu akan berbeda. Atau bisa juga menggunakan pisau yang sudut runcing, itu juga ada, atau mau menggunakan yang bergerigi. Dalam satu paket ada 3 yang bentuknya hampir sama seperti ini. Ini yang oval, kemudian ada yang bergerigi, ada juga yang bentuk sudut. Nah, ini bagus lagi kalau wortelnya bulat. Orang dapatnya kayak gini ya. Bentar, aku cari pisau yang mana. Sebentar ya teman-teman. Tada, jadi deh. Tuh kan, alhamdulillah jadi. Dan sekarang jam 12 malam kurang 10 menit baru jadi. Kenapa? Iya, soalnya mulai ngerangkainya tadi jam berapa sih? 2 jam yang lalu, jam 10 ya. Karena tadi ada acara. Jadi ya baru malam-malam deh bisa ngerjainnya. Oke, nggak apa-apa ya. Dan ini ada apa aja Dinda? Ini adalah rangkaian garnish yang bisa digunakan untuk menghias tumpeng yang sudah dalam satu rangkaian. Jadi tinggal diletakkan aja di salah satu sudut alas tumpeng. Tinggal teman-teman menata tumpengnya dan juga lauk pauknya. Oke, jadi nggak repot dan nggak berantakan. Ini sudah menjadi satu titik rangkaian. Kalau misalnya jumbo banget, teman-teman bisa bikin 2 dengan tema yang sama, jadi nggak berantakan. Oke, ini ada apa aja? Ada mawar kreasi yang dikombinasikan dengan lipatan contong. Contohnya jelentrik ke atas, keren kan? Iya dong. Kemudian ada bunga-bunga matahari terbuat dari wortel. Nah, kemudian ada kreasi garbera terbuat dari sawi putih yang cuma dipotong kemudian digunting. Dan kemudian ada ketimun, mewah warnanya senada tapi mewah banget. Lipatan leher kudanya rapi nih, rapi kan tuh. Kemudian ada mawar kreasi dan juga contong sebagai tambahan kreasi. Kalau bawahnya ya belum dikasih sabuk, soalnya udah malam. Teman-teman bisa menambahkan sabuk untuk bagian bawah agar lebih rapi. Nah, ini aku menggunakan tusuk gigi yang separuh untuk menancapkan lipatan leher kuda. Gimana dengan yang lain? Kalau yang ini pakainya jarum seruni. Kemudian styrofoam yang berdiri aku tancapkan dengan tusuk gigi. Kemudian yang ini tusuk gigi juga. Yang ini juga menggunakan tusuk gigi garbera ini. Dan jadi deh semuanya. Oke? Gimana? Ada manfaatnya? Kalau ada manfaatnya dan teman-teman suka dan menginspirasi, bantu dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi. Aku Dinda, thank you ya udah nonton video aku ya. Dan assalamualaikum. Dadah, bye-bye.